hari ini sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur karena kami masih diberi nafas kehidupan ya Bapa, kami bisa bangun di pagi hari yang cerah ini. Sekarang kami ingin mendengarkan renungan-Mu, kiranya apa yang renungan ini sampaikan, apa renungan yang akan disampaikan ini itu bermanfaat bagi semuanya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Renungan kali ini itu terambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7 yang berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Nah, teman-teman yang terkasih, jadi renungan pada kali ini itu berjudul Ketika Dunia Mengatakan Harus Sempurna. Nah, di era sekarang ini kan standar sempurna itu terus berubah dan bisa menekan kita. Setiap zaman itu pasti berubah dan kita tuh harus, dan itu tuh menekan kita, menjadikan kita bahwa kita tuh harus sesuai seperti media sosial, sekolah, bahkan teman-teman kita yang seringkali tuh mengharuskan kita untuk memiliki keterampilan khusus, paras yang ideal, nilai akademis yang tinggi, dan yang lain-lainnya. Nah, dengan adanya hal ini, itu tuh bisa membuat kita merasa bahwa adanya standar-standar ini, jika kita tidak memenuhi setiap standar, itu merasa bahwa kita itu tidak cukup baik. Padahal di mata Tuhan sendiri itu kita tuh berbeda. Kita tuh dilihat oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Nah, tadi dalam 1 Samuel pasal 16 ayat ke-7 itu kan berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Nah, itu ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan itu tidak berfokus apa yang dilihat dunia sebagai sempurna bagi Tuhan. Nilai kita itu tidak ditentukan oleh kecantikan fisik, ketampanan fisik, pencapaian akademis, atau beberapa prestasi yang kita raih seperti likes or followers in Instagram yang kita terima. Itu Tuhan tidak menilai dari situ. Tuhan itu justru menilai hati kita, kesetiaan kita, dan kerinduan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Nah, sempurna di mata dunia dan sempurna di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena ketika dunia mengatakan kita harus tampil sempurna, kita jika ingin mendapatkan sesuatu kita harus sempurna, kita harus memiliki akademis yang tinggi, kita harus cantik, kita harus tampan, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan itu justru mengundang kita datang kepadanya dengan apa adanya. Tidak perlu kita harus cantik, kita harus memiliki nilai akademis yang tinggi, kita harus memiliki banyak prestasi. Tidak perlu. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya apa adanya. Nah, Tuhan itu menerima kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Bahkan meskipun kita itu memiliki sebuah kekurangan. Nah, dalam kitab Yesaya 64 ayat 8 itu juga tertulis, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami." Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan tujuan yang unik. Dan Tuhan itu membentuk kita dengan berbeda-beda sesuai rencananya. Jadi teman-teman yang terkasih, jika kita terus mengejar kesempurnaan dunia, kita mungkin akan terus selalu merasa kurang. Tetapi ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kita bisa menemukan damai sejahtera yang indah di dalam Tuhan. Kita diterima, kita dihargai, kita dikasih tanpa syarat. Dengan menerima kasih Tuhan, kita bisa menerima kita bisa belajar menerima diri apa adanya dan tidak lagi terikat pada tuntunan dunia. Amin. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, tolonglah kami untuk tidak terjebak
dalam tekanan dunia yang mengharuskan kami untuk sempurna ya Bapa. Ajar kami untuk melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami. Bantu kami untuk menerima kasih-Mu dan menemukan kedamaian dalam mengetahui bahwa kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Dan kami sekarang ingin melanjutkan aktivitas-aktivitas kami. Kiranya aktivitas kami selalu disertai oleh-Mu ya Bapa dan diberkati oleh-Mu. Dan tidak ada hambatan dalam tiap aktivitas ya Bapa. Aktivitas kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.